يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، يسرهم لإقامة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin yang dimuliakan Allah, tambahilah takwamu kepada Allah sehingga tidak tambah umurmu kecuali tambah kedekatanmu dengan Allah. Sesungguhnya tidak ada hubungan-hubungan yang menguntungkan kecuali hubungan dengan Allah, atau hubungan-hubungan yang karena Allah. Hadirin, hubungan kita dengan teman-teman kita yang karena dunia, maka akhirnya tidak akan mendatangkan keuntungan, bahkan kadang-kadang akan mendatangkan kerugian dan penyesalan. Sebaliknya, hubungan-hubungan kita dengan teman-teman kita yang karena Allah,
hubungan karena untuk menghidupkan masjid, hubungan untuk menjaga ilmu Rasulullah SAW, hubungan untuk menghidupkan sunnah beliau, hubungan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah hubungan-hubungan yang akan mendatangkan keuntungan nanti di akhirat. Di sana nanti di akhirat, seseorang yang punya hubungan karena Allah, maka satu sama lain akan saling mensyafaati. Kalau seseorang punya hubungan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, dari hatinya, bukan hanya pura-pura, maka mereka akan disambut oleh baginda Nabi SAW di telaga Kausar baginda Nabi. Beliau baginda Nabi telah mengatakan, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian untuk mendatangi telaga baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana seluruh umat baginda Nabi akan mendatangi telaga beliau nantinya. Maksudnya beliau akan menyiapkan segala keperluan-keperluan menyambut umat beliau. Dikatakan farat ini dalam bahasa Arab adalah seseorang yang dikirim untuk mendahului satu rombongan, kemudian orang ini akan menyiapkan keperluan-keperluan minumnya, jamuannya, rombongan-rombongan ini di sana sebelum rombongan ini datang ke tempat situ. Maka baginda Nabi mendahului kita untuk menyiapkan segalanya, keperluan-keperluan untuk menyambut kita ini di telaga beliau sendiri. Ana faratukum alal khawf. Hadirin yang dimuliakan, dikatakan bahwa telaga beliau ini begitu luasnya, mulai dari Syam sampai Son'a Yaman, begitu luas sekali luasnya, tidak dapat kita bayangkan. Maka hadirin, gelasnya, cangkir-cangkirnya sudah disiapkan, yang jumlahnya seperti jumlah bintang-bintang yang ada di langit, katakan seperti itu. Artinya begitu banyak sekali. Semua umat baginda Nabi akan datang ke sana dan minum dari telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa saja yang dapat minum dari telaga baginda Nabi, maka dia ini tidak akan merasa haus selamanya. Sebaliknya, nanti akan ada rombongan-rombongan datang sowan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian para malaikat menghalang-halangi rombongan ini. Tidak boleh sowan baginda Nabi, tidak boleh ke telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Maka baginda Nabi bertanya kepada para malaikat, ada apa ini? Mereka itu adalah teman-temanku. Ada apa? Kenapa engkau halang-halangi untuk bertemu denganku? Maka para malaikat mengatakan, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka ini ghayyaru wa baddalu, mereka telah merubah, mereka telah mengganti apa yang telah engkau ajarkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi betul-betul sangat kecewa dengan mereka. Ditinggal baginda Nabi, ditinggali Al-Quran, ditinggali hadis. Yang siapa saja berpegang kepada Al-Quran dan hadis ini dan mengamalkannya, maka dia akan bertemu kembali dengan baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi malah tidak diamalkannya. Para ulama mengatakan siapa mereka sehingga tidak boleh bertemu dengan baginda Nabi. Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang munafikin. Ada yang mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang suka berbuat dosa besar dan tidak mentaubatinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan baginda Nabi, dengan orang-orang yang saleh di dunia ini, inilah yang akan mendatangkan keuntungan.
Sedangkan hubungan-hubungan yang lain, walaupun dengan anak kita, bagaimana bila mana seseorang ini telah mati dikubur, dia akan minta pertolongan kepada anaknya. Mana anakku yang jadi ini, yang jadi itu, yang ahli dunia? Mereka tidak akan datang, mereka tidak membantu, mereka tidak mendoakan. Habis-habisan biaya dikeluarkan demi untuk menjadikan anaknya sebagai ahli dunia, orang yang kaya. Tetapi kalau mereka tidak kenal agama, maka usaha orang ini adalah sia-sia, hanya penyesalan belaka. Maka cukuplah bijak ketika seseorang saleh, dia mendapatkan harta banyak, maka temannya mengatakan, wahai fulan, hendaknya kamu simpan harta ini nanti untuk masa depanmu atau untuk anak-anakmu nanti. Maka orang ini mengatakan, tidak, ini hartaku, aku pengen aku peruntukkan untuk diriku sendiri, bukan untuk orang lain. Aku yang susah payah mendapatkan, bagaimana aku berikan kepada orang lain? Harta ini akan aku buat sebagai bekalku nanti di akhirat. Coba orang ini orang pintar, harta dia untuk dia, untuk akhiratnya. Sedangkan orang-orang yang kurang berpikir, harta-hartanya dikumpulkan begitu banyak, tetapi untuk orang lain, untuk anak-anaknya kan. Kalau anaknya tidak soleh, maka anak pun juga tidak akan bermanfaat kepada dirinya ketika dia nanti sudah di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang-orang soleh yang mereka tidak meninggalkan apa-apa untuk anaknya. Kalau ditanya kenapa engkau tidak meninggalkan apa-apa untuk anakmu, sudah saya tinggalkan. Anakku aku tinggali, yaitu surat Al-Waqi'ah. Bila mana dia ini mau membacanya, maka akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara mereka yang mengatakan, anakku aku tinggali dengan ilmu agama. Kalau dia mengamalkannya menjadi orang yang saleh, Allah mengatakan, wallahu yaqaul shalihin. Allah akan membela, membantu orang-orang yang saleh. Nah kalau nggak saleh anakmu, kalau anakku tidak saleh, untuk apa aku kasih harta? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berpikirlah akan akhirat, karena akhirat ini bukanlah perkara yang jauh. Setiap hari hampir-hampir kita diperlihatkan oleh Allah rombongan-rombongan yang berangkat dari dunia ini ke akhirat. Fulan telah berangkat ke akhirat, fulan telah berangkat ke akhirat. Itu orang yang lebih tua sudah berangkat ke akhirat, orang yang sebaya sudah berangkat ke akhirat, bahkan orang-orang yang masih muda, lebih muda daripada kita, sudah berangkat ke akhirat. Diperlihatkan di mata kita, di telinga kita. Kalau kita mau mendengarkannya, itu di masjid, di musala-musala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, supaya kita paham, kita ini mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita pikirkan, oh itu sudah balik kepada Allah, oh itu sudah kembali kepada Allah. Kalau orang lain balik kepada Allah, suatu hari kita pun juga akan balik kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin, kalau kita mau berpikir seperti itu, yang pertanyaan berikutnya adalah, apa yang kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Baru saja dikubur, kita akan ditanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu, siapa yang memelihara kamu selama di dunia ini. Hati yang dulu sudah kenal kepada Allah, dia akan mengatakan, Tuhanku adalah Allah, yang memelihara ke aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah kenal dengan Allah. Tetapi bagaimana nasibnya seseorang yang tidak kenal kepada Allah? Perasaan yang memelihara selama ini adalah bapaknya, ibunya, perusahaannya, tokonya, sawahnya, sapinya.
Hadirin, apakah kita akan menjawab dengan jawaban yang keliru nanti? Yang memelihara aku selama ini adalah tokoku. Apa yang harus kita terima nanti dari kedua malaikat Munkar dan Nakir? Bisa-bisa kita ditempeleng habis, ambles sampai ke dalam bumi sana. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu, persiapkanlah dan hafalkanlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal-minimalnya ini harus masuk ke dalam hati. Kalau tidak, ini sangat berbahaya. Maka malaikat pun juga akan bertanya, madinu, apa agamamu? Man hadzal ladzi ursila ilaik? Siapa orang ini yang telah diutus kepadamu? Kalau kita tidak kenal dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apakah kita bisa menjawab ini adalah nabiku? Hadirin, dalam kondisi orang itu kecepet, dalam kondisi orang itu sudah kepepet, siapa yang paling diingati? Yang paling diingati adalah yang paling dicintai. Semua seperti itu. Kalau orang itu sudah kepepet habis-habisan, maka mesti dia akan yang masih ingat dalam, sudah habis otaknya, akalnya habis. Yang diingati hanyalah yang paling dia cintai dan yang paling berkesan pada hidupnya. Kalau yang paling mengesankan hatinya dan yang paling dicintai dalam hatinya adalah anaknya, tentu saja dia akan ingat anak-anaknya. Atau hartanya, maka dia akan ingat dengan hartanya. Atau usahanya, perusahaannya, maka dia akan ingat usaha-usahanya. Semua seperti itu. Tetapi bagi orang yang hidupnya dulu, yang diingati hanyalah Allah, bagaimana bisa mendapat ridha Allah selama di dunia. Yang diingati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Di dunia berkumpul dengan ilmu baginda Nabi dengan mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi, dan di akhirat nanti akan bisa bertemu dengan baginda Nabi di khautnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malakul maut belum datang sampai sekarang kepada diri kita ini. Tetapi bagi orang yang pintar, maka tentu saja dia akan selalu bersiap-siap. Baginda Nabi menggambarkan dirinya dengan umat ini adalah, beliau ini adalah seperti seorang laki-laki yang dia itu melihat ada satu rombongan musuh yang akan mendatangi kampung. Malam-malam sudah tahu, maka langsung dia balik ke kampungnya, memberitahu kepada orang-orang kampung, wahai orang-orang kampung, aku ini adalah Nazirul Ulyan, aku ini adalah orang yang memberi peringatan betul-betul ikhlas tanpa ada kepinginan apapun, bahwa sesungguhnya musuh ada di luar kampung sana, sedang bergerak akan mengadakan penyerangan nanti pagi-pagi. Maka hendaknya kalian cepat mengungsi, selamatkan diri kalian. Maka orang-orang yang malam itu mengungsi, cari tempat selamat, sudah persiapan, maka dia akan selamat. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya kepada laki-laki ini, maka habislah dia ketika pagi-pagi dibantai habis oleh musuh-musuhnya. Man khafa adlaja wa man adlaja balaqal manzil. Barang siapa pancen ada kekhawatiran dalam urusan ini, maka tentu saja dia akan siap-siap. Tetapi kalau dia ini tidak ada kekhawatiran, tenang saja, tahu-tahu datang malakul maut mencabut nyawanya. Aku ingin kembali lagi, tidak ada waktu kembali lagi. Hari ini berangkat. Itulah kejadiannya. Baginda Nabi sudah menggambarkan seperti itu. Dan gambaran baginda Nabi mesti betulnya. Siapa yang mau siap-siap, maka dia yang akan selamat. Siapa yang tidak siap-siap, tidak ada waktu lagi untuk kembali ke dunia. Semua kita bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita tadi. Insyaallah minal faizin al-aminin wa adkhalana fi zumratil mu'minin al-muttaqin al-muqinin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين وارحمنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت اللهم أفضل بقلوبهم على طاعتك وخذ ورائهم برحمتك اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم عسفهم سلطانا نصيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله